almarhumah Nike Ardila meninggal dunia pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi akibat kecelakaan lalu lintas. Mereka yakin bahwa kecelakaan tersebut bukan hanya sekedar kecelakaan, tapi ada yang mengatur semua itu untuk menyingkirkan Nike Ardila. Halo guys, thank you ya udah mampir ke video gua. Nah, kali ini gua mau ngobrolin tentang sosok yang legendaris. Sosok legendaris ini adalah penyanyi top pada masanya, yaitu Nike Ardila. Dan gua akan sedikit ngobrolin tentang misteri yang mengelilinginya. Tapi sebelum itu, mungkin di sini masih ada yang belum kenal siapa sih Nike Ardila. Dia itu adalah artis legendaris di Indonesia, dan misteri seputar kepergiannya itu masih menjadi salah satu misteri terbesar, terutama karena dia wafat di usia yang sangat muda. Gue bakal jelasin siapa sih sebenarnya Nike Ardila ini, gimana perjalanan karirnya, dan juga bagaimana kisah terakhirnya yang bikin jutaan fans di seluruh Indonesia ini, bahkan di luar negeri, terkejut dengan apa yang terjadi padanya. Nike Ardila lahir di Bandung dengan nama Raden Rara Nike Ratna Dila Kusnadi. Itu nama aslinya. Dia tumbuh besar di kota Bandung. Bakat menyanyi Nike Ardila itu sudah terlihat sejak kecil. Suaranya yang gak hanya bagus, tapi juga unik, dengan dukungan positif dan kualitas suaranya yang memang istimewa. Dia semakin percaya diri menunjukkan bakatnya sejak SD. Sampai di usia yang masih SD, dia sudah meraih banyak penghargaan sebagai penyanyi cilik di tingkat nasional. Beliau juga mendapatkan juara harapan di salah satu televisi TVRI pada masa itu, dan juga juara festival pop singer mewakili provinsi Jawa Barat. Prestasi-prestasinya membuat beberapa manajemen musik mulai memperhatikannya nih. Akhirnya dia memilih salah satu manajemen musik dan mulai terjun di dunia musik nasional sebagai penyanyi cilik. Dulu dia masih menggunakan nama aslinya sebagai nama panggung, yaitu Nike Ardila. Tapi ketika masuk ke manajemen musik, dia mengubah namanya menjadi Nike Astria kalau nggak salah. Terinspirasi dari idolanya penyanyi legendaris, yaitu Nicky Astria. Beberapa tahun kemudian, tepatnya saat usianya itu 11 tahun kalau nggak salah, dia merilis album pertamanya yang berjudul Lupa Diri. Sayangnya, album dan lagunya belum begitu populer saat itu. Tapi 3 tahun kemudian, di usianya yang di 14 tahun, Nike Ardila itu diperkenalkan sebagai penyanyi besar Indonesia oleh Deddy Dores yang kagum dengan suaranya. Mereka bekerja sama dalam beberapa proyek dan album kedua mereka langsung booming, membuat nama Nike Ardila semakin dikenal di seluruh Indonesia. Karena kesuksesannya dalam album sebelumnya, Nike Ardila dan Deddy Dores merilis album proyek mereka untuk kedua kalinya. Kali ini albumnya meledak, bahkan 4 kali lipat dari sebelumnya. Bahkan sampai dianggap sebagai diva papan atas yang paling difavoritkan di Indonesia. Karena popularitasnya yang melonjak, dia mulai dilirik oleh industri film. Berkat perannya dalam film pertamanya, yaitu berjudul Si Kabayan pada tahun 1989. Rating filmnya itu langsung melejit nih, menjadikan salah satu film yang paling digemari di Indonesia. Karena kesuksesannya dia di dunia perfilman, 5 tahun kemudian dia mulai dipertimbangkan untuk peran pentingnya dalam sinetron Noni yang tayang pada tahun 1994. Dari sinilah dia menjadi bintang di beberapa sinetron. Tidak hanya itu, dia juga menjadi model papan atas dan tampil di beberapa majalah ternama saat itu. Sampai di usianya di 18 tahun, dengan prestasi yang luar biasa, dia menjadi dikenal juga di luar negeri, terutama di Malaysia dan Brunei Darussalam. Berkat lagu-lagu dan filmnya yang populer di sana. Karena jadwalnya yang padat, dia harus bolak-balik nih antara Jakarta Bandung. Itulah mengapa sejak tahun 94 dia pindah nih menyewa tempat tinggal di Jakarta, tepatnya di wilayah Fatmawati, Jakarta Selatan. Jadi, begitulah latar belakang pertumbuhan karirnya hingga dia menjadi penyanyi yang sangat sukses. Bukan hanya itu, tapi ia juga menjadi artis papan atas yang multitalenta. Gimana nggak multitalenta ya? Dia penyanyi iya, bintang film iya, dan bintang iklan juga iya gitu. Tapi semua itu terjadi sebelum kejadian naas yang menimpa Nike Ardila. 2
2 hari sebelum peristiwa tragis itu, tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 1995, Nike Ardilla itu masih beraksi di lokasi syuting. Dia itu lagi syuting sinetron Trauma Marissa 2 kalau nggak salah, selama 10 jam tanpa henti tuh, di daerah Lenteng Agung dan Pasar Minggu yang ada di Jakarta Selatan. Setelah beres syuting sekitar pukul jam 2 malam, dia langsung pulang ke rumah kontrakannya. Sesampainya di rumah dengan kondisi dia yang sangat lelah pada saat itu, dia masih sempat menerima tamu karena banyak teman-temannya yang datang main ke rumahnya, termasuk Melly Goeslaw. Kedekatan mereka itu bukanlah sebuah rahasia lagi ya, bisa dilihat dari beberapa foto-foto kenangan mereka yang selalu diabadikan. Setelah para teman-temannya berpamitan pulang menjelang subuh, di rumah tuh tinggal Nike dan sahabatnya yang bernama Nona kalau nggak salah, yang awalnya berniat untuk menginap. Namun malam itu mereka malah tergoda menonton film Cinderella hingga pagi tiba. Nike hanya mendapat tidur 2 jam sebelum harus bangun lagi jam 8 pagi untuk jadwal syuting sinetron Warisan 2 di Bogor. Rencananya mereka itu berangkat berdua menggunakan Honda Civic Genio miliknya Nike Ardilla, ditemani oleh manajernya yaitu Sofiatun. Namun kondisi Nike yang kurang fit karena dia cuma tidur 2 jam waktu itu membuatnya ragu untuk mengemudi sendiri nih. Akhirnya dia meminta Pak Alim, supir tetangganya, untuk mengemudikan mobilnya Nike ke Bogor, ke lokasi syuting nih. Mereka memulai perjalanan di pagi hari, tiba di Bogor itu sekitar jam 10 pagi. Dan tentu saja Nike yang terburu-buru segera meminta maaf kepada rekan-rekannya yang menunggu di lokasi syuting. Tanpa banyak basa-basi, Nike langsung memulai syuting hingga larut malam. Setelah selesai sekitar jam 8 malam, mereka langsung berangkat ke Bandung, ke rumah orang tuanya Nike. Perjalanannya ini masih ditemani sama Pak Alim ya, sebagai supirnya. Selama perjalanan tuh, menurut pengakuan Sofiatun, Nike lebih memilih untuk diam daripada tertidur. Tiba di rumah orang tuanya Nike sekitar pukul 11 malam, mereka disambut oleh ibunya yang sudah menantikan kedatangannya Nike. Nike yang pada saat itu mungkin masih sangat lelah, meminta maaf kepada ibunya dan meminta doa agar selalu diberikan kesehatan. Bahkan Nike sendiri itu sempat meminta ampun atas segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Momen itu terasa seperti pertanda sebuah perpisahan ya, meskipun awalnya ibunya tuh hanya menganggap itu sebagai reaksi dari kelelahan dan rindunya Nike Ardilla yang jarang ketemu dengan ibunya. Nike hanya sempat beristirahat sebentar sebelum harus kembali hadir di acara ulang tahun majalah yang menjadi langganannya Nike sendiri. Acara tersebut diadakan di klub malam Studio East di Bandung. Hanya berdua dengan Sofiatun, Nike memilih untuk mengemudi sendiri. Pak Alim yang menjadi supir pada waktu itu diminta untuk istirahat di rumahnya Nike karena besoknya dia harus mengantar mereka kembali ke Bogor. Malam itu ketika hendak berangkat, teman-teman dari majalah memintanya untuk bertemu di Hotel Jayakarya terlebih dahulu. Dari sini mereka berangkat bersama dalam sebuah konvoi mobil. Di Studio East, meskipun banyak yang asik minum-minuman, Nike tetap pada pendiriannya untuk meminum jus jeruk karena Nike Ardilla memang tidak minum minuman keras ya. Acara berakhir itu pada pukul 3 pagi. Jadi tidurnya tuh memang cuman 2 jam aja ya, karena dari hari Jumat itu dia ke lokasi syuting, di hari Sabtunya cuman tidur 2 jam, di hari Jumat itu menuju ke lokasi syuting di Bogor. Terus dari Bogor ke Bandung, Nike Ardilla tidak memilih tidur, tapi dia hanya terdiam saja di mobil. Nike baru menyadari ban mobilnya itu kurang angin saat hendak pulang sekitar pukul jam 3 pagi itu. Dibantu oleh teman-temannya, ban mobil Nike itu diganti dengan ban serep nih. Meskipun ukurannya sedikit berbeda, mereka berharap tak ada masalah lah selama perjalanan pulang dan akan memperbaikinya di bengkel besok harinya. Pukul 5 pagi, setelah selesai mengganti ban, mereka berangkat pulang. Meskipun lelah, Nike bersemangat untuk mengemudi. Mereka sempat mampir mengantar teman mereka ke hotel sebelumnya, sebelum Nike benar-benar pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan pulang, saat memasuki jalan R.E. Marta Dinata, kecelakaan mengerikan tak terhindarkan. Mobil mengalami kecelakaan tunggal yang parah menabrak pohon dan beton pinggir jalan. Suasana yang tadinya sunyi langsung menjadi gaduh. Banyak orang berdatangan untuk membantu Nike dan Sofiatun. Yang akhirnya dilarikan ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sofiatun selamat, namun Nike
meninggal di tempat kejadian. Kabar tersebut membuat keluarga Nike terkejut, terutama sang ibu yang sampai pingsan saat menerima berita tersebut. Berita kematian Nike Ardila menjadi perbincangan yang sangat hangat di Indonesia. Fans yang tidak bisa percaya bahwa artisnya sudah pergi begitu mendadak, terutama pada saat Nike sedang ada di puncak karirnya. Di sisi lain, polisi mulai menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Ada dugaan bahwa Nike mengemudi dalam keadaan mabuk, mengingat kejadian itu terjadi setelah dia pulang dari klub malam. Namun, otopsi menunjukkan bahwa Nike tidak mengonsumsi alkohol atau obat-obatan apapun. Menurut pengakuan teman-temannya, kedatangannya Nike di klub malam itu tuh bukan sekedar untuk bersenang-senang dan minum-minuman ya, melainkan untuk merayakan ulang tahun majalah tempat dia menjadi ikon di majalah tersebut. Namun semua sepakat bahwa malam itu Nike hanya memesan segelas jus jeruk, bukan minuman yang beralkohol ya. Berarti memang Nike itu dari otopsinya pun dia negatif, tidak ada kandungan alkohol dan obat-obatan terlarang. Setelah Sofiatun pulang dan dianggap sudah cukup tenang untuk diwawancarai, akhirnya polisi mulai menanyakan kronologi kejadian secara detail. Menurut kesaksian si Atun, manajernya ini, sebelum terjadi kecelakaan, Nike yang mengemudi memang dalam keadaan lelah dan tidak bugar. Namun dia tetap bersikeras untuk mengemudi karena kondisi jalan RM Marta Dinata itu pada saat itu memang lagi sepi ya, karena masih pagi. Nike memacu mobilnya itu sekitar 60 hingga 80 km per jam lah ya. Nahasnya, kecelakaan itu memang terjadi ketika Nike itu tidak menggunakan sabuk pengaman. Ketika sedang melaju, mereka mendahului mobil merah yang jalannya itu sangat lambat, mengambil sisi kanan. Namun tiba-tiba mereka terkejut saat ada mobil dari arah berlawanan nih yang sudah dekat. Jadi pada saat dia mau nyalip tuh udah ada mobil lagi di depan. Nike kemudian banting setir ke samping untuk menghindari tabrakan. Cuman tidak dijelaskan secara detail ya, ke samping itu pasti secara logika karena dia lagi nyalip mungkin ke samping tuh ke sebelah kanan ya. Namun mobil menjadi tidak stabil dan menabrak pohon di pinggir jalan sebelum akhirnya berhenti setelah menghantam beton. Pengakuan dari manajernya Nike yaitu Sofiatun ini dianggap menjadi kesaksian resmi setelah diselidiki oleh polisi. Kecelakaan ini dianggap sebagai kecelakaan tunggal, terjadi karena Nike Ardila mengemudi dalam keadaan fisik yang kurang fit, ditambah dengan kelelahannya Nike yang sangat mengantuk mungkin ya. Kurangnya konsentrasi dalam mengemudi ditambah dengan ketidaksenangan Nike untuk menggunakan sabuk pengaman, itu menyebabkan dia mengalami benturan kuat saat kecelakaan terjadi. Sementara manajernya Sofiatun yang saat itu menggunakan safety belt atau sabuk pengaman mendapatkan minim benturan. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang walaupun tidak nyaman menggunakan safety belt ya, lebih baik tidak nyaman tapi selamat daripada nyaman tapi tidak selamat. Penyelidikan polisi berlanjut. Penyebab kecelakaan adalah keadaan mobil Nike Ardila yang sulit dikendalikan, terutama pada bagian ban depan kiri yang berukuran berbeda. Setelah kejadian itu, tubuh Nike Ardila dibawa pulang ke rumahnya di Bandung dan dimakamkan di pemakaman keluarganya di daerah Ciamis. Proses pemakamannya dihadiri oleh lebih dari 100.000 fans yang turut berduka pada saat kepergiannya Nike Ardila. Salah satu tersangka dalam konspirasi ini adalah Eno Sigit, teman lama Nike Ardila sejak mereka masih menjadi penyanyi cilik. Meskipun awal karirnya mereka sama, Nike Ardila semakin populer dengan berbagai bakatnya, sementara Eno Sigit perlahan menghilang dari industri musik. Banyak yang percaya bahwa Eno Sigit yang memiliki hubungan dengan keluarga Soeharto menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk menjatuhkan Nike Ardila. Setelah dewasa, hubungan mereka berdua yang awalnya bersahabat menjadi complicated atau rumit. Ternyata keduanya tertarik pada cowok yang sama, yaitu seorang perwira angkatan udara bernama Tommy Nasution. Karena persaingan cinta inilah persahabatan mereka menjadi sangat rumit dan permusuhan pun tumbuh di antara mereka. Bagaimana bisa Eno Sigit mengatur semua ini? Eno Sigit adalah cucu dari Soeharto yang pada saat itu masih menjabat sebagai presiden Indonesia. Ditambah lagi, Eno berasal dari keluarga cendana, keluarga yang sangat dihormati dan disegani. Banyak yang percaya bahwa dialah yang mengatur segalanya, memanfaatkan kekuasaan kakeknya yang menjadi presiden pada masa itu. Teori ini diperkuat oleh pengakuan saksi di sekitar lokasi kecelakaan. Mereka menyaksikan langsung bahwa kecelakaan yang menimpa mobil
Nika Ardila bukanlah kecelakaan tunggal. Ada mobil hardtop merah yang sengaja mengganggu Nike, membuat mobilnya tidak stabil hingga menabrak pohon dan beton di pinggir jalan. Para saksi juga melihat pengemudi mobil hardtop merah tersebut itu memiliki penampilan seperti tentara ya, layaknya tentara ya, dengan rambut yang cepak dan tubuh yang besar dan tegap. Semua kesaksian tersebut menguatkan teori konspirasi bahwa kecelakaan ini direncanakan dan disengaja. Terlepas dari klarifikasi Eno yang membantah tudingan tersebut dalam sebuah wawancara media, para penggemar justru semakin yakin dengan konspirasi ini. Mereka menganggap bahwa klarifikasi tersebut hanya bagian dari upaya untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Meskipun masih ada banyak orang yang percaya dengan teori konspirasi ini, pada dasarnya hal tersebut hanyalah dugaan semata. Tidak ada bukti yang valid dari saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Bahkan identitas saksi-saksi tersebut tidak diketahui karena mereka takut lah ya, atau mungkin sudah lenyap karena dia mengakuinya. Tapi menurut gua yang paling masuk akal terkait kecelakaan yang menimpa Nika Ardila itu adalah karena kondisi Nike yang sangat lelah. Kalau gua sendiri dengan kondisi seperti itu ya udah pasti ngantuk berat sih. Ada juga masalah dengan salah satu ban mobilnya yang tidak seimbang karena mungkin ukuran bannya itu kecil sebelah ya, atau besar sebelah. Pokoknya tidak didetailkan ya. Cuman ukuran bannya itu berbeda dari 4 ban yang lainnya. Lagian kayaknya terlalu kecil kemungkinan kalau Pak Harto yang saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia akan terlibat dalam masalah percintaan cucunya sampai sejauh ini, sampai menaruh citra dan jabatannya di hadapan masyarakat Indonesia. Kemudian gue menemukan teori lain yang memperkuat konspirasi tersebut. Katanya kematian Nika Ardila itu sempat dirahasiakan selama 3 hari dari keluarganya. Tapi menurut gue hal itu nggak masuk akal ya. Kenapa? Pertama, pernyataan atau teori tersebut sama sekali tidak memiliki sumber yang jelas. Kedua, pada hari pertama kecelakaannya, rumah sakit malah dipenuhi oleh warga yang ingin melihat Nika Ardila. Kan mana mungkin keluarganya tidak tahu apalagi tentang kepergiannya Nika Ardila ya. Bahkan sampai menjadi sampul berita yang berbasis di Asia di majalah tersebut. Setelah kejadian itu, mobil Nika Ardila yang mengalami kecelakaan akhirnya dilelang, dan pemenang lelangnya adalah Lia Natalia, seorang penggemar berat Nika Ardila yang membeli mobil tersebut dengan harga yang sangat fantastis, 100 juta rupiah. Setahun kemudian, pada tahun 1996, rumah Nika Ardila di Bandung dijadikan Museum Nika Ardila. Tujuannya untuk para penggemar agar terus mengenang Nika Ardila. Di sana dipamerkan foto-foto Nika Ardila yang otentik, barang-barang kesayangannya, bahkan pintu mobilnya setelah kecelakaan masih dipajang. Oke, sampai di sini untuk pembahasan kita tentang cerita Nika Ardila. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua dan memberikan pelajaran yang sangat berharga dari pengalaman tersebut. Gue yakin banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Sampai jumpa di cerita-cerita kasus berikutnya. Next, kita bahas apa lagi ya?